Suamiku yang dihina ternyata orang kaya. Episode 2. Assalamualaikum sahabat Bunda. Semoga Allah selalu memberikan kesehatan dan kebahagiaan untuk kita semua. Buat sahabat Bunda yang sudah subscribe, semoga rezekinya dilancarkan ya. Amin ya robbal alamin. Suamiku sedang apa ya? Sudah makan belum? Setelah pamitan sama emak, Bang Aziz, Mbak Wafik, sampai sekarang belum kembali ke rumah bapak. Mungkin dia memilih untuk menunggu di rumah saja. Aku memang belum sempat pulang ke rumah karena di rumah bapak masih ramai. Dan aku juga nanti akan bantu emak beres-beres. Kasihan kalau sendirian. Lagi pula, kedua anakku baru saja tertidur. Setelah ku gendong hingga terlelap. Sambil menunggu semuanya selesai, aku duduk di teras rumah bapak. Malam ini dinginnya begitu menusuk. Jauh lebih terasa dibandingkan malam-malam sebelumnya. Lagi apa kamu, Nay? Kok kamu belum tidur? Suara itu membuatku sedikit terkejut. Ternyata itu Bang Aziz yang sudah duduk di sampingku. Belum ngantuk aku, Bang. Jawabku sambil memalingkan pandangan ke arah pepohonan yang gelap. Sepertinya sikap mereka ke kamu belum juga berubah ya, Nay? Bang Aziz memulai pembicaraan dengan nada lembut. Aku tersenyum kecil, menatap kakak sulungku yang begitu peduli. Ya begitulah, Bang. Rasanya selama aku bersama Mas Nizam, perlakuan mereka tidak akan berubah. Kamu bahagia, Nay? Tanyanya serius. Aku terdiam sejenak, membiarkan hening di antara kami ditemani suara jangkrik yang terus bernyanyi. Bahagia itu ukurannya apa, Bang? Harta. Menurut kamu sendiri? Entahlah, Bang. Kalau harta jadi ukuran bahagia, mungkin aku tidak bahagia, karena aku memang tak punya banyak. Kalau bukan harta, lalu apa? Mas Nizam memang tidak kaya, Bang. Tapi dia sayang sama aku dan anak-anak. Dia tidak pernah kasar, selalu sabar dan pengertian. Walaupun kadang kesabarannya itu bikin aku gemas, kataku sambil tersenyum tipis. Jadi kalau ukurannya bukan harta, aku bahagia, Bang. Tapi kamu tidak ingin kehidupan kamu lebih baik untuk anak-anakmu. Lebih baik seperti apa, Bang? Tanyaku memastikan maksudnya. Misalnya lebih mapan secara materi, memiliki rumah yang bagus, perabotan yang mewah, atau uang yang berlimpah. Kalau kehidupan yang lebih baik hanya soal harta, mungkin Korun sudah jadi nabi, Bang. Candaku membuat Bang Aziz tertawa kecil. Namun suasana kembali serius ketika dia bertanya. Yang ku dengar, Bapak memaksamu untuk bercerai dari Nizam. Itu benar, Nay? Aku mengangguk pelan, tanpa menjawab. Lalu apa keputusanmu? Bang, alasan cerai apa yang harus aku pakai? Karena Bapak memaksa. Itu tidak masuk akal, Bang. Selama Mas Nizam tidak melakukan keburukan, aku tidak punya alasan untuk meninggalkannya. Dia memenuhi kewajibannya sebagai seorang suami, menyayangi anak-anak, dan memastikan kebutuhan kami tercukupi, meskipun sederhana. Kamu tidak ingin seperti orang lain, punya perhiasan, rumah mewah? Tanya Bang Aziz lagi. Siapa yang tidak ingin, Bang? Tapi aku tahu batas kemampuan suamiku. Dia berusaha memenuhi kebutuhan pokok kami sesuai tanggung jawabnya. Dan itu sudah cukup, Bang. Aku menggenggam tangan Bang Aziz dengan erat. Mas Nizam mungkin tidak kaya, tapi dia pria yang bertanggung jawab. Aku percaya dia akan selalu berusaha yang terbaik untuk keluarga kami. Bang Aziz menarikku ke dalam pelukannya. Adikku ini perempuan yang hebat. Kamu terlalu baik dan tidak banyak menuntut. Keheningan kembali menyelimuti, ditemani suara kodok yang bersahut-sahutan. Beberapa saat kemudian, Bang Aziz menyodorkan beberapa lembar uang.
Ini buat kamu, Nay. Buat apa uang sebanyak ini, Bang? Tanyaku heran. Buat beli jajan, jawabnya sambil tertawa. Aku ikut tertawa, mengingat kebiasaannya saat kami kecil. Dia memang kakak terbaik yang selalu memanjakan adik-adiknya. Bang, iya Nay, kalau uang ini ku belikan jajan semua, aku bisa gemuk dong Bang, candaku. Tawanya kembali pecah. Begitu pula aku. Malam dingin itu terasa hangat karena kasih sayang yang mengikat kami sebagai saudara. Andai saja saudara-saudaraku yang lainnya bisa bersikap seperti Bang Aziz. Keesokan paginya, aku pulang ke rumah karena ingin tahu keadaan Mas Nizam. Namun aku langsung dikejutkan oleh suasana yang begitu sunyi. Rumahku nampak sepi dan kosong. Kemana Mas Nizam? Pikirku panik. Aku berteriak memanggil-manggil namanya, tapi tidak ada jawaban. Hatiku mulai diliputi oleh kegelisahan. Apakah Mas Nizam benar-benar marah dan memutuskan untuk pergi meninggalkan kami? Pikiranku kacau, bercampur aduk tidak menentu. Hari-hari berlalu begitu cepat. Sudah 3 hari sejak Mas Nizam berpamitan pergi dari rumah Bapak, tetapi ia belum juga kembali. Aku semakin resah, bertanya-tanya di mana suamiku berada. Aku tidak tahu harus mencarinya kemana. Apalagi Mas Nizam tidak memiliki ponsel untuk dihubungi. Lemari pakaiannya masih utuh. Tidak ada satupun yang ia bawa saat pergi. Sementara itu, anak-anakku, Dava dan Nasita, terus bertanya, "Ibu, ayah kemana?" Dengan berat hati, aku hanya bisa menjawab bahwa ayah mereka sedang bekerja di kota. Beruntung, meski masih kecil, mereka mencoba mengerti. Walaupun aku tahu betul mereka pasti merindukan sosok ayahnya. Tiba-tiba suara seseorang memberi salam memecahkan lamunanku. "Assalamualaikum." Aku bergegas menuju pintu dan membukanya. "Waalaikumsalam," jawabku sambil menatap beberapa pria berseragam berdiri di depan rumah. Mereka membawa banyak barang, sembako, susu formula, jajanan anak-anak yang mahal, dan beberapa dus besar lainnya. "Permisi, benar ini rumah Naila Safitri?" tanya salah satu dari mereka. "Iya, benar. Saya sendiri. Ada apa ya?" tanyaku heran. "Kami diperintahkan untuk mengantarkan barang-barang ini ke rumah Mbak," jawabnya. Di belakangnya, beberapa orang lainnya sibuk menurunkan barang-barang dari kendaraan. "Semua itu untukku, rasanya tidak mungkin." "Maaf, ini benar buat saya?" tanyaku dengan nada gemetar. Masih belum percaya melihat banyaknya sembako yang cukup untuk membuka sebuah toko kecil. "Iya Mbak," jawab pria itu sambil menginstruksikan rekan-rekannya untuk memasukkan barang-barang itu ke dalam rumah. Sementara itu, tetangga-tetangga mulai berkumpul, penasaran dengan kehadiran para pegawai pabrik berseragam di kampung kami. "Ini tidak salah alamat kan?" tanyaku lagi dengan cemas. "Mbak benar kan Naila Safitri, ibu dari Dava dan Nasita?" tanyanya untuk memastikan. "Iya betul," jawabku sambil mengangguk. "Kalau begitu tidak salah Mbak," katanya setelah semua barang selesai dimasukkan. "Kalau begitu tidak salah Mbak," katanya. Setelah semua barang selesai dimasukkan, ia memotret aku dan barang-barang itu sebagai bukti pengiriman. "Maaf Bang, siapa yang memerintahkan semua ini?" tanyaku, masih diliputi rasa heran. "Kami hanya menjalankan tugas Mbak, tidak tahu siapa yang memerintah," katanya dengan sopan, lalu berpamitan untuk pergi. Namun sebelum mereka benar-benar pergi, aku bertanya lagi, "Bang, benar ya Pak Bambang Wijaya Kusuma, pemilik perkebunan, meninggal dunia?" Pria itu mengangguk. "Iya Mbak, 3 hari yang lalu beliau wafat, tapi pabrik dan perkebunan ini hanya sebagian kecil dari usahanya. Bisnis beliau yang lebih besar masih banyak lagi."
jelasnya sebelum benar-benar pergi. Aku menutup pintu sambil memandangi barang-barang yang menumpuk di ruang tamu. Kebingungan memenuhi pikiranku. Siapa yang mengirim semua ini? Dan mengapa? Seolah-olah ada teka-teki yang besar yang belum terungkap di hadapanku. Selepas sholat asar, saat matahari sedari pagi bersembunyi di balik awan, langit terlihat redup, udara terasa menyentuh lembut. Aku dengan kedua anakku, Dava dan Nasita, berniat bermain ke rumah emak, dekat sisi jalan utama kampung. Terakhir mengunjungi emak saat Bang Aziz datang 4 hari yang lalu. Bukannya tidak ingin sering-sering ke rumah orang tua, tetapi terkadang omongan bapak dan ketiga saudaraku yang rumahnya tidak jauh dari mereka membuatku sedikit segan apabila ingin ke rumah besar itu. Jujur saja, seandainya aku mau iri, bisa saja aku protes kepada bapak. Kenapa saudara-saudaraku yang lain beliau berikan tanah untuk membangun rumah? Sedangkan aku dari tanah beserta rumah semua atas biaya suamiku sendiri yang mereka bilang miskin. Beberapa kali aku bercerita tentang hal ini kepada Mas Nizam. Dia hanya bilang, "Biarkan saja, Dek. Dikasih ya diambil. Tidak diberi, tidak usah meminta-minta. Toh kita kan sudah punya rumah sendiri." Dan aku hanya bisa mengiyakan saja. Dengan memberi sedikit upah kepada 2 orang pemuda dekat rumahku, meminta mereka membawakan beberapa sembako pemberian dari pabrik perkebunan yang berlebih untuk kuberikan kepada emak. Jujur saja, aku merasa bingung sendiri. Kenapa hanya aku yang mereka berikan sembako, susu anak, berkardus-kardus mie instan, serta snack-snack makanan yang tidak dijual di warung-warung dekat rumah. Sehingga sebagian tetangga ada yang merasa iri karena menganggap pabrik perkebunan itu sudah bersikap tidak adil. Jalan utama kampung yang dekat dari rumah emak terlihat ramai, tidak seperti biasanya yang terlihat lengang dan sepi. Karena ujung jalan ini ada di atas bukit, milik perkebunan swasta yang tidak ada apapun di sana. Terlihat mobil-mobil truk berukuran besar lalu lalang melewati jalan ini, dengan membawa barang-barang material seperti semen, pasir, dan semua keperluan untuk membangun sebuah gedung besar. Bukit di ujung jalan desa ini mempunyai pemandangan yang sangat indah, berhadapan langsung dengan gunung, hamparan bukit teh, dan lembah hijau di bawahnya. Dari rumah emak ini pun, bukit itu terlihat sangat jelas, dengan banyak orang terlihat kecil dan kendaraan beragam macam. Entah sedang dibangun apa di sana. Aku berniat menanyakan itu nanti dengan emak. Emakku lihat sedang duduk sendiri di balik teras rumah, berbarengan dengan 2 orang pembawa sembako. Terlihat terkejut dengan apa yang aku bawa. Ini memang boleh dibilang pertama kalinya aku bisa memberikan sesuatu untuk emak. Seandainya saja hidupku lebih mampu, pasti aku akan sering-sering memberikan apapun buat kebahagiaan emak. "Assalamualaikum, Mak," sembari mencium tangan emak dan menurunkan si bungsu Nasita ke lantai teras rumah untuk bermain bersama Dava kakaknya, dengan masing-masing membawa sebungkus snack ukuran besar. "Waalaikumsalam. Ya Allah, ini apa, Nay? Banyak sekali. Kamu dapat dari mana?" tanya emak, sembari melihat-lihat kebutuhan pokok apa saja yang aku berikan. Aku lantas menceritakan tentang kedatangan orang-orang kantor ke rumahku, sembari mengantarkan sembako. "Ini beneran, Nay? Orang-orang kantor yang berseragam itu datang dan memberikannya?" "Iya, Mak, beneran. Naila saja bingung," jawabku, sembari membuka sebungkus snack kentang dan memakannya bersama emak. "Ini sembako sebanyak ini, ada beras, minyak sayur, kecap, mie instan. Buat keluargamu ada tidak?" tanya emak lagi, sembari memperlihatkan barang-barang pemberianku satu persatu. "Alhamdulillah, Mak, sudah lebih dari cukup," sambil menyodorkan kembali bungkusan snack kentang itu. "Mereka itu salah kirim gak, Naila?" "Itulah, Mak." Saat Naila tanyakan kepada orang-orang kantor itu, mereka bilang memang itu untuk Naila. "Aneh juga ya, Nay. Padahal kamu kan gak ada yang kenal dengan orang kantor."
Suami si Nuri dan Imah pun hanya mandor lapangan, tidak berseragam. Ujar emak masih menerka-nerka. Mak, itu mobil-mobil besar bolak-balik bawa bahan bangunan ke ujung bukit buat apa ya, Mak? Tanyaku, mencoba mencari tahu. Gak tahu juga, Nay. Bangun pabrik lagi kali. Sudah dari 2 hari kemarin, malah yang emak dengar, pekerjaannya dibuat 24 jam. Ngomong-ngomong, Bapak kemana ya, Mak? Gak tahu, Nay. Semalam pun tidak pulang. Emak gak nanya. Emak hanya menggeleng saja. Ada yang ingin Naila ceritakan sama emak, ucapku dengan pelan. Cerita apa, Nay? Tetapi emak jangan cerita sama bapak ya. Emakku mengangguk. Mas Nizam dari semenjak pamit pulang saat ada Bang Aziz, sampai sekarang belum juga pulang, Mak, ke rumah. Jelasku. Ya Allah, itu kan sekitar 4 hari yang lalu, Nay. Aku mengangguk. Naila juga bingung, Mak. Naila khawatir, takut kenapa-napa dengan suami Naila. Apalagi semua pakaiannya tidak ada yang dibawa. Jelasku. Mataku mulai mengembang. Kamu sudah mencoba nyari, Nay? Mau nyari kemana, Mak? Naila sama sekali tidak tahu teman-teman Mas Nizam, keluhku pada emak. Naila harus gimana ya, Mak? Aku benar-benar kebingungan. Tidak tahu apa yang harus aku lakukan. Emak juga nggak tahu, Nay. Emak juga ikut bingung. Tapi... Wih, ini sembako banyak amat. Celutuk Imah. Entah dari mana datangnya. Tahu-tahu memotong pembicaraan emak. Imah lalu seperti mengetik sesuatu pada handphonenya. Kemudian tanpa malu-malu, membuka-buka isi kantong kresek berukuran besar berisi kebutuhan dapur yang sengaja kuberikan untuk emak. Ada minyak sayur nih. Kebenaran, di rumah sudah habis. Aku minta ya, Mak. Ucapnya dengan enteng. Aku juga minta gula pasirnya, Mak. Nuri adikku satunya lagi tiba-tiba datang. Sepertinya Imah tadi yang mengirim pesan buatnya. Dia pun langsung mencari apa yang dia mau. Mie instannya minta juga ya, Mak. Buat anak-anak. Sembari menarik lakban perekat kardus mie instan tersebut. Imah pun ikut sibuk mencoba mengambil beberapa bungkus mie. Heh, tidak tahu malu kalian. Bukannya membantu orang tua, malah selalu mengambil barang-barang milik orang tua. Bentakku dengan kesal. Aku ingat betul, emak pernah mengeluh bahwa Nuri dan Imah kerap mengambil atau meminta kebutuhan dapur dari emak. Mbak Naila, kalau mau minta, minta aja langsung. Jangan cuma bisa ngelarang, balas Imah dengan nada menyindir. Ini sembako itu pemberian dari Naila untuk emak. Ini sembako itu pemberian dari Naila untuk emak. Jelas emak mencoba meluruskan keadaan. Hah? Mana mungkin, Mak? Dari mana Mbak Naila punya uang sebanyak itu buat membeli semua ini? Ejek Nuri, seperti biasa merendahkanku tanpa rasa sungkan. Semua ini memang punyaku untuk emak. Letakkan lagi sekarang juga. Sergahku dengan nada tinggi. Tapi kalau sudah diberikan ke emak, itu kan jadi milik kita. Tapi kalau sudah diberikan ke emak, itu kan jadi milik emak, Mbak. Balas Imah tidak tahu malu. Seandainya saja mereka bersikap baik dan tidak memusuhiku, aku mungkin masih mau berbagi dengan mereka. Kata-kata Mas Nizam kembali terngiang. Siapkan dirimu untuk bertindak tegas suatu saat nanti. Kalian benar-benar tidak tahu malu ya? Mengaku kaya, tapi malah sering meminta-minta sama orang tua. Mirip pengemis saja. Sindirku dengan tajam. Kadang bersikap keras kepada orang yang sombong adalah sebuah pelajaran. Mereka berdua memang sudah lama mencari celah untuk memulai konflik denganku. Selama ini aku selalu menahan diri. Tapi hari ini semuanya harus berubah. Mbak Naila, hati-hati ya kalau bicara, ujar Imah dengan nada mengancam. Nuri melotot tajam ke arahku, mencoba menakut-nakutiku. Kalau aku sembarangan, kalian mau apa?
Tantangku dengan tegas sambil berdiri. Aku tahu mereka hanya berani ketika ada Bang Latif atau Bapak. Saat sendiri, nyali mereka tidak ada. Sudah Naila, jangan, tegur emak dengan pelan, sambil menarik ujung bajuku. Aku melihat jelas perubahan wajah kedua adikku. Mereka tahu siapa aku, kakak yang dulu selalu melindungi mereka dari teman-teman yang suka mengganggunya. Ambil saja Nuri, Imah, ujar emak akhirnya menyerah. Tanpa malu, mereka langsung membawa sembako itu pulang, tanpa ucapan terima kasih, apalagi pamit. Mak, mereka itu benar-benar sudah keterlaluan, protesku dengan nada lebih tenang. Tapi mereka tetap saja adik-adikmu, Nay, balas emak. Iya, Mak, mereka tetap adikku, tapi kadang kita perlu tegas agar mereka tidak semena-mena, ujarku sambil menatap wajah lelahnya. Emak hanya terdiam, lalu menghela nafas panjang. Mungkin karena emak terlalu lembut, jadi mereka seperti ini, gumam emak, menyalahkan dirinya sendiri. Bukan, Mak, emak itu terlalu baik dan tulus, jadi sering dimanfaatkan, jawabku mencoba menenangkannya. Aku pamit pulang setelah mencium tangan emak, sambil menggendong Nasita dan menonton Dava. Aku berjalan kembali ke rumah kecil kami. Di rumah, pikiranku masih penuh dengan rasa rindu pada Mas Nizam. Aku mencoba mencari petunjuk di lemari, laci, dan sudut-sudut ruangan, berharap menemukan sesuatu yang bisa membantuku memahami keberadaan suamiku. Namun tidak ada apapun yang aku temukan. Mas Nizam memang selalu menyembunyikan masa lalunya. Setiap kali aku bertanya, jawabannya selalu sama. Masa lalu bukan untuk dikenang, apalagi diungkit-ungkit kembali. Meski tersenyum, aku tahu senyuman itu penuh keterpaksaan. Sepertinya ia menyimpan luka dan kepahitan yang tidak ingin kubongkar. Aku terduduk di depan pintu. Pandanganku kosong menatap kebun kecil di depan rumah. Air mataku mulai mengalir perlahan. Mas, kamu di mana sih? Anak-anak merindukanmu. Dan begitu pula dengan aku. Dalam hati aku berdoa, ya Allah, jagalah suamiku dimanapun dia berada. Waktu berjalan terasa melambat. Detik per detik yang terlewati membawa keresahan, kekhawatiran, kerinduan. Semuanya bercampur menjadi satu. Dan satu hal yang paling aku benci, aku tidak tahu harus melakukan apa. Sudah hampir berjalan 2 bulan, belum juga ku ketahui keberadaan suamiku, Mas Nizam. Segala doa ku panjatkan kepada pemilik segala, untuk meminta perlindungan dan keselamatan dimanapun suamiku berada. Menangis di sepertiga malam, pagi dan petang. Dalam doa dan sujudku, semoga suamiku baik-baik saja dimanapun dia berada. Ya Allah, yang maha pengasih lagi maha penyayang. Engkau yang mengetahui segala sesuatu yang tersembunyi. Aku memohon kepadamu dengan penuh harap dan kerendahan hati. Ya Allah, sudah hampir 2 bulan aku tidak mengetahui keberadaan suamiku. Hanya Engkau yang maha tahu di mana dia berada. Hanya Engkau yang mampu menjaganya dalam setiap langkahnya. Lindungilah dia ya Rob. Jauhkanlah dia dari segala mara bahaya. Jagalah hatinya agar tetap istiqomah dalam kebaikan. Berikanlah kekuatan dan ketenangan dalam setiap ujian yang dia hadapi. Ya Allah, dalam tangisan di sepertiga malam, dalam sujud yang penuh harap, aku memohon kepadamu dengan tulus. Satukanlah kembali keluargaku dalam kebaikan dan keberkahan. Jika suamiku sedang diuji, kuatkanlah hatinya. Jika dia tersesat, tunjukkanlah jalan kembali padanya. Jika dia terluka, sembuhkanlah dengan kasih-Mu yang tiada batas. Ya Allah, tenangkanlah hatiku yang penuh dengan kerinduan ini. Berikanlah aku kesabaran dan keikhlasan, karena aku yakin Engkaulah sebaik-baiknya perencana. Amin ya Rabbal Alamin. Sebenarnya, selama tidak ada Mas Nizam, aku tidak ada kesulitan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dalam 2 bulan ini saja,
Orang-orang kantor dari perkebunan sudah 3 kali datang membawa paket sembako dalam jumlah yang sama, seperti pada saat pertama kali memberi. Juga 2 kali dari orang kantor yang sama, memberikan uang tunai dalam amplop dengan jumlah yang cukup besar, yang aku sendiri belum pernah memegang uang dalam jumlah sebanyak itu. Aku berusaha untuk menolak pemberian uang tersebut dan tidak mau menerimanya. Tetapi orang-orang kantor yang dikirim itu memohon-mohon agar aku mau mengambilnya. Takut mereka dipecat jika aku menolaknya. Setiap kali kutanyakan, siapa yang menyuruh mereka untuk memberikan semua ini kepadaku dan kedua anakku, mereka selalu bilang tidak tahu, hanya menjalankan perintah. Itu saja jawabannya. Amplop-amplop besar yang berisi duit yang mereka berikan, sebagian besar kutabung di koperasi desa, dan sisanya kubelikan pakaian, sepatu untuk putra-putriku, sabun dan kosmetik perawatan tubuh dan wajah, juga gamis buatku. Tidak lupa kubelikan juga buat emak. Aku pun membeli televisi dan kipas angin untuk hiburan kedua anakku, dan lumayan membantu untuk mengalihkan kerinduan mereka kepada ayahnya. Sedangkan untuk membeli kulkas terasa sayang, karena cuaca di desa ini terlalu dingin. Jujur saja, aku memang bahagia dengan apa yang sudah kudapatkan. Tetapi aku juga merasa sedih. Suamiku Mas Nizam tidak ikut menikmatinya. Tidur di mana dia sekarang? Sudah makan atau belum? Terkadang nasi dengan lauk tidak bisa tertelan jika membayangkan nasib suamiku sekarang di tempat yang aku tidak tahu di mana. Kamu di mana sih, Mas? Jahat sekali kamu tidak memberi kabar kepada kami, keluh batinku. Ipin keponakanku sengaja datang ke rumah memberitahu jika aku dipanggil oleh bapak dan emak. Lantas meminta keponakanku itu untuk menemani anakku, Dava dan Nasita menonton televisi, selagi aku menemui bapak. Kampung ini sudah mulai heboh setelah bangunan di atas bukit itu selesai. Ternyata untuk membangun sebuah rumah mewah di sana. Jadi setiap sore warga di kampung ini mempunyai hiburan tersendiri dengan menikmati keindahan rumah megah di atas bukit. Sebagian pekerja bercerita bahwa ada ratusan tenaga kerja untuk menyelesaikan bangunan tersebut agar cepat selesai. Sepertinya pemilik rumah mewah di atas bukit itu seorang yang amat kaya raya, hingga bangunan megah itu bisa selesai sesuai rencana. Para pekerja sebagian besar sudah meninggalkan desa ini, dan sudah dari 3 hari kemarin giliran mobil-mobil pengangkut furnitur dan barang-barang elektronik yang hilir mudik ke rumah mewah bercat putih tersebut. Sesampainya di rumah emak, bukan hanya bapak yang ternyata sudah ada di sana, tetapi juga Bang Latif, Nuri, Imah dan emak duduk bersama mereka di karpet lantai. Bapak lalu memulai pembicaraan dengan mengajukan pertanyaan. Naila, bapak baru tahu dari saudara-saudaramu jika Nizam sudah tidak pulang-pulang ke rumah hampir 2 bulan ini. Apa benar begitu? Tanya bapak dengan suara keras. Aku terdiam sesaat, sepertinya memang sudah tidak mungkin lagi untuk menutup-nutupi. Iya pak, benar, jawabku. Semua mata menatapku dengan tajam. Aku diposisikan sebagai terdakwa. Hanya emak yang melihatku dengan tatapan sedih. Berarti si Nizam itu memang laki-laki yang tidak benar dan tidak bertanggung jawab, ujar bapak dengan ketus. Aku hanya terdiam. Lalu setelah si Nizam pergi, kamu ada main dengan orang kantor dari perkebunan? Baguslah jika begitu, nanti biar bapak yang urus surat-surat cerai buat kamu, ujarnya. Enteng saja dalam menilai sebuah persoalan, padahal tidak mengetahui masalah yang sebenarnya. Astagfirullah, tidak benar itu pak. Naila tidak ada hubungan dengan siapapun. Naila masih sah sebagai istrinya Mas Nizam, bantahku terhadap tuduhan bapak. Alah, jika tidak ada main dengan orang kantor, mana mungkin mereka selalu mengirim sembako yang begitu banyak untukmu. Kami bertiga saja, abang, suami Nuri dan Imah, juga keluar masuk pabrik tersebut selama berpuluh-puluh tahun, tapi tidak pernah tuh diperlakukan seperti itu, tuduh Bang Latif seenaknya. Ya mana Naila tahu bang,
Mereka hanya bilang jika sembako-sembako itu semuanya untuk Naila. Soal alasan kenapa, abang saja yang bertanya langsung dengan mereka jika masih tidak percaya. Jelasku, menyanggah tuduhannya. Dan satu lagi, Naila tidak akan pernah menuntut cerai kepada Mas Nizam, ucapku dengan tegas. Wajah bapak terlihat mengeras, matanya memancarkan kemarahan. Dasar anak tolol, orang tua seperti ini karena sayang sama kamu, gak pingin melihat kamu miskin terus, sentak bapak. Memang nih Mbak Naila, laki-laki gak ada masa depannya begitu, masih saja diharapkan, sindir Imah sembari tersenyum sinis kepadaku. Kamu tidak usah ikut campur dengan urusan Mbak, bentakku kepada Imah. Mbak Naila, wajarlah jika saudara ikut campur, karena kasihan melihat Mbak hidup susah terus, sindir Nuri, juga dengan tatapan mata yang sinis. Kamu tidak usah sok-sokan peduli ataupun kasihan dengan kehidupan Mbak. Urus saja kehidupanmu sendiri, celutukku kepada Nuri. Kamu itu ya Naila, tidak tahu diri. Saudara-saudaramu itu pada peduli, perhatian, malah dianggap ikut campur, sergah Bang Latif. Kulihat emak hanya diam saja sembari memandangku. Jika begitu, berhentilah untuk peduli, sentakku tidak kalah keras. Bapak beringsut dari duduknya untuk mendekatiku, dan dengan cepat, plak, tangannya cepat menamparku. Panas pipi ini terasa terkena tamparannya. Pak, emak mendekat, berusaha untuk mencegah. Diam di tempatmu Dayuni, bentak bapak dengan keras, sambil menunjuk ke arah emak, dan emak pun mengurungkan niatnya untuk mendekatiku. Mata emak terlihat sudah berkaca-kaca. Semakin lama mulutmu semakin lancang, bentak bapak lagi. Aku masih memegangi pipiku yang masih terasa nyeri akibat tamparan tadi. Naila mau tanya sama bapak, di mana letak lancangnya pak? Ucapku sembari terisak. Naila hanya minta agar keluarga tidak usah ikut campur dengan urusan rumah tangga Naila. Naila yang jalani, Naila juga yang merasakan. Apa kalian mau rumah tangga kalian juga diikut campuri? Padahal kalian sendiri merasa semuanya baik-baik saja, jelasku. Masih terisak, sakit rasanya. Bukan karena tamparan, tetapi karena mereka hanya pura-pura peduli. Ya sudah, jika memang kamu sudah tidak mau lagi diperdulikan, jangan pernah lagi datang ke rumah ini, sentak bapak, mulai berdiri tepat di depanku. Emak sudah terlihat menangis, sementara saudara-saudaraku yang lain tetap menatap dengan sinis. Aku pun segera berdiri, tepat di hadapan bapak. Pria arogan yang kupanggil bapak ini benar-benar sangat mengecewakan. Egois, merasa dirinya yang paling benar dan paling mengerti perasaanku. Baik pak, jika itu memang mau bapak, jawabku, menerima tantangannya. Dan semenjak hari ini, kamu sudah bukan lagi putriku. Mereka pun sudah bukan lagi saudara-saudaramu, ancam bapak, sembari menatapku dengan tajam. Ya Allah, sakit rasanya, hanya karena aku tidak mau mengikuti kemauannya. Seenaknya saja dia mengusir aku dan tidak mau mengakuiku sebagai bagian dari keluarga besar. Baik pak, silahkan saja. Naila tetap tidak mau berpisah dengan Mas Nizam, ucapku lagi dengan tegas, menghampiri dan mencium tangan emak yang masih menangis terdiam, meminta maaf kepada beliau, lalu mulai melangkah meninggalkan rumah. Ingat ya Naila, suatu saat kamu akan menyesal karena tidak mau mendengarkan ucapan bapak, pekiknya. Nada suaranya masih berapi-api. Aku berhenti tepat di hadapan pintu keluar rumah, berbalik badan menatap ke arah bapak. Hatiku masih terasa sakit, nafasku terasa sesak. Pipi ini sudah basah dengan air mata. Anda sendiri yang bilang, jika saya sudah tidak punya bapak. Aku bergegas pergi meninggalkan rumah besar itu, tanpa menoleh lagi. Dasar anak durhaka, tidak tahu balas budi. Selepas duhur, 2 hari setelah peristiwa di rumah bapak, anak-anakku, Dava dan Nasita, sudah berpakaian rapi dan wangi, dengan menggunakan baju baru yang kubeli dari uang pemberian orang kantor. Jam 2 nanti,
Aku dan anak-anakku diundang oleh pabrik pengolahan teh yang memberikan kami sumbangan untuk menghadiri acara yang aku sendiri tidak tahu tujuan acara itu untuk apa. Semua warga kampungku yang jumlahnya tidak terlalu banyak pun, semua mendapatkan undangan. Emak, bapak, dan saudara-saudaraku yang lain, ku dengar juga sudah mendapatkan undangan. Menurut sebagian warga, pabrik teh ini sudah bersiap-siap seperti akan mendapatkan kunjungan tamu yang super penting. Terlihat dari tembok muka pabrik yang semuanya sudah dicat baru, dengan banyak karangan bunga besar untuk menyambut tamu istimewa. Itu kata tetanggaku. Dan sebagian lagi ada yang bilang, jika pemilik pabrik teh terbesar di provinsi ini akan segera datang, pengganti Bambang Wijayakusuma. Kedua anakku, Dava dan Nasita, memakai baju muslim. Menjadi pakaian yang kupilih untuk memenuhi undangan dari pabrik pengolahan teh tersebut. Dari dalam jendela rumah, sudah terlihat para tetangga dengan pakaian rapi dan bagus mulai berangkat menuju tempat yang sama. Undangan pabrik besar tersebut menjadi bahan perbincangan yang hangat dalam 2 hari terakhir. Karena hal ini belum pernah terjadi selama pabrik mulai berdiri di desa ini. Tertulis juga di situ jika setiap kepala keluarga yang hadir akan menerima paket sembako lengkap dengan uang akomodasi dari pihak perusahaan. Juga ada sedikit rasa penasaran dari warga yang ingin mengetahui seperti apa isi dalam pabrik dan siapa pemilik pabrik tersebut. Sudah siap buat jalan-jalan? Tanya aku kepada kedua anakku yang memang jarang pergi kemana-mana. Siap, Bu. Jawab si bungsu Naila, sembari melompat-lompat gembira. Sementara si sulung Dava terus merapikan baju koko barunya. Kakak suka dengan bajunya? Tanya aku kepada si sulung, berjongkok di hadapannya. Suka, Bu. Ini bagus sekali. Jawabnya ceria. Bu, Ibu. Panggil si bungsu Naila. Iya, ada apa, Dek? Tanya aku, sembari merapikan hijabnya yang masih sedikit miring. Adik jalan-jalan mau ketemu ayah ya, Bu? Tanyanya dengan polos. Aku hanya terdiam. Aku bingung harus menjawab apa. Hanya bisa tersenyum tanpa mampu menjawab pertanyaan dari si bungsu. Assalamualaikum. Terdengar suara salam dari depan pintu. Dan aku tahu, itu adalah suara dari salah satu orang kantor perkebunan tersebut. Yang setiap kali mengirim uang ataupun sembako, dia selalu ada. Waalaikumsalam, jawabku, sembari berjalan dari ruang tengah ke ruang tamu depan untuk membukakan pintu. Mas Aris, ada apa ya, Mas? Tanyaku kepada orang kantor perkebunan, Mas Aris. Karena saking seringnya dia ke rumah ini guna mengantar sembako ataupun memberikan uang, sampai-sampai aku kenal dengan namanya. Dia pun mulai mengenal kedua putra-putriku. Maaf ya, Mbak, saya diminta sama pimpinan untuk menjemput Mbak, jawab Mas Aris, seorang perantauan dari Jakarta yang sudah bekerja selama 10 tahun di PT Perkebunan ini. Tidak usah repot-repot, Mas. Saya dan anak-anak bisa berangkat sendiri kok dengan menumpang ojek, jelasku, menolak halus ajakannya. Jangan begitu, Mbak. Kasihan Dava sama Nasita, kepanasan di jalan. Lagi pula jika pimpinan saya tahu Mbak naik ojek gak bareng sama saya, nanti saya bisa-bisa dipecat, Mbak, jawab Mas Aris. Selalu saja itu alasannya. Takut dipecat jika aku tidak mau mengikuti ataupun menolak pemberian dari perusahaan. Jujur saja, aku benar-benar penasaran. Siapa orang yang sudah menyuruh Mas Aris untuk melakukan ini semua? Tapi saya tidak enak sama Mas Aris. Sudah selalu merepotkan, malah pakai dijemput segala. Dalihku lagi, mencari alasan. Jangan jadi tidak enak, Mbak. Jika Mbak Naila tidak mau, berarti Mbak tidak kasihan sama anak dan istri saya. Jika saya dipecat nanti, anak sama istri saya mau makan apa, Mbak? Ucapnya, sembari memasang wajah sedih. Lucu dan agak sedikit lebay Mas Aris ini. Makan nasi lah, Mas. Masa makan batu? Sergahku mencandainya. Mas Aris langsung tertawa. Ayo Mbak Naila, kita berangkat sekarang, ajaknya,
Aku mengangguk mengiyakan, lalu segera memanggil putra-putriku, sekalian meminta mereka untuk mematikan televisinya. "Apa ada yang harus dibawa, Mbak?" tanya Mas Aris, menawarkan bantuan. Aku pun menggeleng. Pria yang sudah mempunyai anak satu tersebut lalu menggendong Naila dan berjalan mendahuluiku. Rumahku memang agak sedikit ke dalam dan memanjat, menjauhi jalan raya dan mobil tidak bisa masuk, sehingga Mas Aris memarkirkan kendaraan di sisi jalan utama kampung. Jalan yang sama dengan jalan di depan rumah emak yang berujung sekarang di rumah megah atas bukit. Pandangan mata para tetangga terlihat aneh dan mencurigakan, melihat aku dan anak-anakku dijemput oleh orang kantor dengan mobil yang bagus, diperlakukan berbeda dengan orang lain. Ucapan bapak memang ada benarnya. Sebagian besar warga desa kami menganggap jika aku ada hubungan spesial dengan orang kantor perkebunan. Makanya suamiku Mas Nizam kabur karena aku sudah berselingkuh. Namun kubiarkan saja tanpa ada penjelasan dariku. Selain karena beritanya memang tidak benar, aku pun belum pernah mendengar secara langsung tentang isu perselingkuhan tersebut. Walaupun ada beberapa orang yang mengadukan tentang hal itu, dan fitnah itu semuanya bersumber dari kedua adikku, Nuri dan Imah, karena sebagian yang mengadu selalu menunjukkan kepada mereka berdua tentang bagaimana mereka memulai mendengar isu tersebut. Senang sekali kedua anakku naik kendaraan pribadi, hal yang jarang dan mungkin hampir tidak pernah sama sekali mereka rasakan. Dan memang selain ke rumah emak, aku pun jarang sekali berpergian, makanya mereka sangat heboh sekali. Sepanjang perjalanan, tidak henti-hentinya mereka berdua terus mengoceh. Pandangannya keluar kaca sambil menoleh ke kiri dan ke kanan. Apa saja mereka tunjuk dan tanyakan. Dan alhamdulillah, Mas Aris yang menyetir tidak merasa terganggu. Justru terlihat senang. Mobil yang dikemudikan oleh Mas Aris mulai memasuki kawasan pabrik. Benar yang tetanggaku bilang, jika cat depan pabrik ini semuanya terlihat baru. Tembok tinggi mengelilingi pabrik, pos pengamanan, juga gedung kantor. Begitu Mas Aris menjelaskan kepadaku. Warga desaku terlihat sudah banyak yang berdatangan. Mereka berjalan kaki di jalan dalam kawasan pabrik. Mobil yang kutumpangi berjalan dengan pelan, karena banyak warga di kanan kiri jalan. Kedua anakku yang sedari awal meminta kaca jendela dibuka, sibuk memanggil-manggil ke sana kemari. Ke kawan-kawan mereka sepermainannya yang mengikuti orang tuanya menghadiri acara tersebut, sedangkan aku hanya menunduk malu diam saja. Pasti nanti isu perselingkuhanku akan semakin ramai dibicarakan. Tetapi aku tidak khawatir. Jika seandainya Mas Nizam pulang lalu mendengar isu-isu tersebut, aku yakin dia akan mempercayaiku. "Nenek!" Dengan riang gembiranya, kedua anakku, Dava dan Nasita, memanggil siapa saja yang mereka kenal, sembari melambai-lambaikan tangannya. Bahagia sekali mereka terlihatnya. Emak, bapak, dan semua saudara-saudaraku melihatku dengan terkejut dan dengan pandangan heran. Mereka semua berjalan kaki, sedangkan aku dan anak-anakku menaiki sebuah mobil bagus, bahkan sampai pintu depan sebuah gedung aula pertemuan tempat acara akan diselenggarakan. Aula besar bercat putih dengan banyak hiasan serta bendera berwarna-warni menyambut semua undangan yang hadir di sini. Penyambut tamu berseragam mencatat dan meminta undangan yang sudah diterima untuk ditukar dengan konsumsi di dalam box. Undangan? Astagfirullah. Baru teringat jika aku lupa membawa kartu undangan tersebut. Mas Aris masih sibuk memarkirkan mobil yang tidak jauh dari aula pertemuan itu. "Mas," aku bertanya sedikit ragu-ragu ke Mas Aris yang sudah mematikan mesin kendaraannya. "Iya, ada apa Mbak Naila? Bagaimana ini? Saya lupa membawa kartu undangannya," keluhku. Mas Aris sedikit tertawa. "Tenang saja Mbak Naila, Mbak ini kan nanti datangnya bareng sama saya," jawabnya. Dan itu membuatku tenang. Kami pun mulai memasuki gedung aula besar tersebut. Ramai dan meriah sekali acara ini digelar. Ratusan mata menatap ke arahku dan Mas Aris yang sembari menggendong Naila, sementara Dava menggandeng tanganku. Benar kata Mas Aris, aku dan anak-anakku tidak melewati proses pendaftaran dan pemeriksaan seperti yang lainnya.
Tidak ditanya tentang kartu undangan, tetapi tetap dapat kotak konsumsi, bahkan untuk kami bertiga. Aku melangkah ke dalam aula, tempat di mana pintu masuk terdapat panggung yang besar dan megah, dengan berbagai macam ornamen hiasan. Aula dikelilingi bangku-bangku panjang melingkari ruangan yang terbuat dari ubin keramik. Tengah ruangan terdapat bangku-bangku besi berjejer rapi yang semuanya berhadapan ke panggung. Sebagian ruangan sudah dipenuhi dengan undangan dengan keriuhan yang terdengar. Mas Aris mengantarkanku ke tempat duduk yang terpisah dari undangan yang lain, tidak jauh dari arah sisi panggung, sehingga semua orang yang duduk di tempatku ini akan terlihat dari deretan kursi tamu undangan yang menghadap lurus dari pintu masuk ke arah panggung besar. Dan tempat duduk berbeda itu berisi semua saudara-saudaraku, emak dan bapak. Hanya khusus keluarga besarku. Aku pun bingung, mengapa hanya keluarga besar kami yang dipisahkan. Aku mendatangi mereka, lantas mencium tangan emak, juga ingin mencium tangan bapak. Namun dengan kasar tanganku ditepisnya, sembari membuang muka. Aku hanya terdiam. Jujur saja hatiku terasa sakit. Antusiasme warga desa kami, selain karena ingin tahu seperti apa dalam pabrik ini, juga adanya hiburan dari artis ibu kota. Entah berapa ratus juta dana yang dikeluarkan pemilik pabrik ini untuk menggelar acara semegah dan semeriah ini. Nuri dan Imah sepertinya mengenal nama-nama setiap penyanyi yang tampil di kampung. Tidak malu-malu, mereka dan suami-suami mereka ikut berjoget di depan panggung bersama dengan tamu undangan yang lain, warga kampungku, dan sebagian karyawan kantor. Sedangkan aku, di tengah keriuhan dan suasana semarak, hatiku merasa kosong. Pikiranku selalu teringat dengan Mas Nizam. Di saat kehidupanku sudah lebih membaik, ayah anak-anakku malah tidak ada. Kamu di mana sih, Mas? Acara musik sudah selesai. Terlihat beberapa petugas merapikan panggung hiburan dengan cepat. Panitia penyelenggara seperti benar-benar sibuk. Terdengar bisik-bisik jika bos besar pengganti almarhum Pak Bambang Wijayakusuma sudah hadir. Aku dan kedua anakku fokus menatap ke atas panggung saat sebuah suara terdengar memanggilku dengan pelan. Dek, ku mengenali suara itu. Juga terdengar oleh kedua anakku. Mas Nizam. Bibirku gemetar saat menyebut namanya. Air mataku sudah mengembang. Suamiku masih menggunakan pakaian dan sandal yang sama, seperti saat terakhir dia meninggalkan rumah. Ayah! Kedua anakku turun dan langsung memeluk ayahnya. Jelas terlihat jika mereka benar-benar menyimpan kerinduan. Aku pun memeluk tubuh Mas Nizam. Tidak kuhiraukan ratusan pandang mata yang mungkin sedang melihat ke arah kami. Mas Nizam mencium kedua anak-anakku. Matanya pun terlihat menangis. Mas, kamu kemana? Jahat sekali kamu tidak memberitahuku. Bisikku dengan suara terisak menahan tangis. Mas Nizam hanya tersenyum, sembari mengusap basahan air di pipiku. Dasar orang susah tidak punya malu, sindir bapak dengan penuh kebencian. Iya, bikin malu keluarga kita saja, Pak. Datang dengan pakaian lusuh seperti itu, ucap Bang Latif. Nyinyir, tidak kuhiraukan ucapan mereka. Hatiku sedang bahagia, kami berempat masih saling merangkul. Dasar bikin malu, susah aja pakai acara peluk-pelukan segala macam, sindir bapak lagi. Aku berucap pelan, sembari terus menangis. Adik dan anak-anak kangen sama Mas, sembari mengusap air mata. Mas juga kangen sama kalian, keluarga kecil Mas, ucap Mas Nizam, lalu menggendong Nasitra putri bungsu kami. Nora, lebih banget sih, celetuk Imah. Wajah sinis pun terlihat dari wajah Nuri dan juga yang lainnya. Hanya emak yang kulihat tersenyum dengan mata yang berkaca-kaca. Andai saja aku tidak ingin tahu siapa penerus dari Pak Bambang, sudah aku tinggal pulang, cabit Alif. Sudah Naila, lebih baik kamu keluar dulu saja dengan si pengangguran itu yang tidak bertanggung jawab daripada merusak acara saja, sindir bapak. Tetapi walaupun kami terlihat rusuh, tidak ada dari pihak panitia yang menegur. Mungkin juga karena mereka tidak peduli.
atau juga tidak mendengar ucapan keras Bapak. Iya nih, bikin mood jadi anjlok aja, sindir Bang Latif yang duduk di belakangku. Sudah yuk Mas, kita pulang saja. Aku tidak ingin ribut di tempat seramai ini. Yang waras lebih baik mengalah saja. Kembali ke rumah, menyambut kepulangan suamiku tercinta, Mas Nizam, separuh jiwaku.